Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga desa Skaudi semua. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli. Dan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang serem ya. Serem banget nih. Tentang kehidupan anak-anak santri di pondok ya. Dan ini pondok santriwati ya berarti ya. Perempuan soalnya. Yang ngirimnya adalah Tazkia Az-Zahra. Seperti apa ceritanya? Langsung aja, ini dia mencekam, menceritakan email kamu. Do you see what I see? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis. Saya sekarang duduk di kelas 9 di salah satu pondok yang ada di daerah Jawa. Dan di pondok saya ini jenjangnya dari SD ya, SD, SMP, sampai bangku kuliah bahkan. Dan saya di sini akan menceritakan sebuah tempat yang banyak menjadi perbincangan ya. Mungkin di pondok-pondok warga desa Skaudi juga sama ya, mungkin ya. Yaitu adalah kamar mandi pondok ya. Dan kamar mandi di pondok kami ini sebenarnya udah bukan menjadi rahasia umum ya. Karena semua tahu, hampir semua ya. Hampir semua merasakan kejadian-kejadian yang aneh di kamar mandi. Yaitu diganggu oleh penunggu kamar mandi pondok. Ya awalnya sih saya nggak percaya ya selentingan-selentingan dan menganggap bahwa teman-teman saya tuh atau kakak-kakak senior bahkan melebih-lebihkan saja cerita-cerita itu gitu ya. Sampai akhirnya saya mengalami sendiri. Malam itu jam 1, berarti dini hari ya. Saya sudah duluan ke kamar mandi. Sengaja bangun lebih awal. Kalau bangun jam 4 subuh tuh kayak yang buru-buru, ngantrinya rame gitu ya. Gak cuma satu angkatan aja tapi bahkan sama kakak-kakak senior. Saya yang gak percaya dengan cerita-cerita horor ya cuek aja ya. Masuk ke dalam kamar mandi sendirian di saat yang lain tertidur lelap. Atau mungkin beberapa ada yang bangun gitu ya. Tapi ya belum ada prepare ke kamar mandi aja gitu. Waktu itu benar-benar saya sendirian di dalam kamar mandi. Ya memang ya dari dulu emang saya belum pernah ngerasain hal-hal yang aneh gitu ya, yang goib atau mistis gitu. Oke, saya sudah masuk kamar mandi nih. Sudah masuk kamar mandi. Kamar mandi itu gede ya, baknya gede. Nah, tapi di belakang kamar mandi itu ada toilet. Toilet yang lebih kecil ukurannya ya, hanya untuk buang air aja. Nah, pas udah masuk kamar mandi, saya malah ngerasain mules gitu. Perut tuh kayak mules banget gitu ya. Ya udah, akhirnya saya ke toilet itu mau buka pintunya. Ada yang menyaut gitu, ada yang manggil, tapi bukan manggil nama sih. Pertanyaan ya. Apa airnya ada? Katanya gitu. Ada yang berteriak dari ya lumayan agak dekat sih sebenarnya, nggak terlalu jauh. Dan suara itu saya kayak kenal gitu, suaranya suara kakak senior gitu. Terus saya jawab, nggak tahu kak, ini saya belum lihat, baru mau masuk. Minta tolong dicekin. Nah, toilet di situ tuh ada 3 ya, di belakang kamar mandi itu ada 3 toilet kecil. Dan saya diminta untuk ngecekin gitu. Ya udah, 1 saya cek di toilet pertama. itu nggak ada airnya.
Terus saya beralih ke toilet yang kedua. Karena saya diminta ngecekin gitu kan. Baru mau masuk toilet kedua. Ada suara lagi. Apa airnya ada? Belum tahu kak. Saya jawab lagi gitu kan. Nah, ketika saya masuk ke toilet yang kedua, itu kan pintunya saya dorong ya. Itu kayak gak bisa dibuka gitu ya. Gak bisa dibuka pintunya. Wah, apa ada orang gitu ya. Saya ketuk-ketuk, misi. Gak ada yang nyaut, gak ada yang jawab. Ya udah, akhirnya saya ke toilet yang ketiga. Dan isi bak kecilnya juga kosong gitu. Jadi ya airnya nggak ada gitu. Nah, pas ketika saya keluar dari kamar mandi ketiga, di kamar mandi kedua, itu pintunya ngebuka sendiri tuh. Kan kayak ada orang kan tadi. Nah ini ngebuka sendiri pintunya. Saya tungguin nih, ada yang keluar nggak? Gak taunya nggak ada. Akhirnya saya masuk tuh. Coba masuk ngeliat di kamar mandi yang kedua. Dan nggak ada orang. Ada lagi yang teriak dari jauh. Airnya ada nggak? Nah saya cek. Masuk. Saya buka keran kamar mandinya. Airnya nggak ngocor. Jadi 3 kamar mandi itu airnya gak ngocor atau tidak ada airnya. Dan saya berjalan tuh keluar sambil nyariin si kakak kelas yang tadi teriak-teriak tuh. Kakak di mana? Saya udah agak maju, agak ke depan toilet nih gitu ya sambil noleh kanan kiri nyari si kakak kelas itu. Terus suara itu bertanya lagi. Apa airnya ada? Wah. Dari situ saya udah mulai agak takut ya. Karena apa? Karena intonasinya, cara ngomongnya tuh kayak sama gitu ya. Monoton gitu ya. Terus saya teriak lagi, kakak di mana? Semua toilet udah saya cek, airnya kosong. Terus, kakak di mana sih? Saya penasaran sambil takut yang semakin gitu ya, mulai merinding nih. Dan saya yang lagi menghadap ke depan mencari kakak kelas, tiba-tiba saya mendengar jawaban yang lirih di belakang saya. Suaranya deket banget, percis di belakang kepala saya. Suaranya tuh lirih dan jawabannya begini. Di belakang kamu. Waduh. Saya agak gak berani noleh ke belakang nih ya. Karena saya yakin betul di toilet yang saya ngecek nih, yang di belakang saya nih, 3-3-nya itu gak ada orang gitu. Dan gimana caranya? Ruangan yang kalau ada orang melintas tuh saya pasti bisa lihat gitu. Gak mungkin ada orang di belakang saya gitu. Bulu kuduk saya tuh bener-bener gak bisa dikontrol gitu, kayak merinding banget gitu ya. Dan saya bisa pastikan ini kerjaan setan yang banyak diomongin nih ya. Dan akhirnya saya memberanikan diri menoleh gitu. Dan saya mendapati wujud seorang perempuan yang menenteng ember kamar mandi dan menyelempangkan handuk putih di atas bahunya.
Dan sosok itu yang saya kira suaranya deket banget di belakang kepala ternyata agak jauh gitu ya. Deket sama toilet yang tadi saya udah cek gitu. Penampilannya kayak santriwati biasa sebenarnya, tapi apa ya? Bentuk wujudnya tuh nggak solid gitu ya, kayak agak transparan gitu. Dan kakinya ngangkat. Jadi telapak kakinya tuh nggak gini tapi gini. Kakinya ngangkat dan meneteskan air. Saya nggak bisa bergerak beneran. Saya mau teriak juga nggak punya tenaga untuk itu. Saya bener-bener kayak mematung beku gitu ya. Tapi mata saya melotot gitu. Apa itu gitu ya. Dan sosok itu seperti membalik dan masuk ke toilet dan menghilang. Dan untungnya ada beberapa teman saya yang juga kebetulan ke toilet gitu ya. Ngelihat saya yang parno begitu, teman-teman saya jadi ikut parno juga ya malam itu ya. Dan ya saya berhasil ditenangin sih. Dan setelah itu saya nggak pernah lagi mandi di dini hari ya. Ya paling jam 3 lah saya udah mulai mandi. Dan selain itu ada pengalaman lain yang saya alami ya. Waktu itu pondok lagi mengadakan acara 1 Muharram. Masjid kami saat itu berada di daerah yang paling paling dekat sama pintu masuk pondok gitu ya. Jadi paling depan. Jadi ketika kami akan pulang ke kamar harus melewati jalan yang cukup jauh ya, agak muter juga. Nah, waktu itu selesai acara jam 10 malam. Ya ada beberapa kantin yang masih buka. Saya ngajak beberapa orang teman untuk jajan dulu, tapi mereka justru malah ngingetin saya bahwa santriwati gak boleh jajan melewati jam 5 sore. Ya memang ada aturan seperti itu sih. Saya yang bandel karena malam tuh suka banget nyemil ya. Waktu itu saya nekat ke kantin beli beberapa jajanan. Nah setelah beres, akhirnya karena teman-teman saya yang cewek udah duluan gitu ya, saya sendirian jalan ya. Beberapa jajanan saya bawa, saya berjalan. Tiba-tiba di belakang saya melihat lagi tuh sosok yang malam itu di kamar mandi. Cuma kali ini dia pakai kerudung. Dan jalannya tuh ngikutin langkah saya di belakang gitu. Saya coba lambatin langkahnya. Si makhluk itu ikutan melambatkan gitu. Sampai akhirnya saya coba jalan cepat, ikutan cepat. Dan akhirnya saya lari tuh, ngebut banget ke kamar ya. Ya nggak tahu, tiba-tiba saya ngeliat ke belakang udah nggak ada aja gitu. Cuma ya serem banget aja gitu. Yang saya nggak ngerti kenapa sosok itu ngikutin saya ya. Apa saya ini santri yang bandel gitu ya. Ya kayak tadi jajan aja itu salah satu kebandelan saya gitu. Dan akhirnya saya nyoba cari-cari informasi. Dan benar, ada seseorang santriwati yang meninggal dunia di toilet gitu ya. Dan saya yang ketahuan mencari-cari informasi itu langsung dimarahin sama kepala kamar saya gitu ya. Katanya nggak mungkin lah, nggak ada orang yang meninggal dunia terus arwahnya balik lagi untuk nakut-nakutin orang yang masih hidup. Nggak mungkin ada katanya gitu. Yang ada itu cuma setan atau jin jahil yang pengen ganggu kehusyuan kita gitu ya. Atau kefokusan kita beribadah. Ya, nggak tahu ya. Allahu a'lam.
Dan semenjak saat itu saya berusaha untuk selalu menaati aturan pondok, mencoba untuk tidak sendirian gitu ya. Pokoknya saya berusaha untuk melakukan hal terbaik bersama-sama dengan teman-teman. Ya memang masih ada beberapa gangguan ya, kayak ketukan-ketukan di malam hari. Pernah ada satu waktu yang semua ruangan itu diketuk bersamaan dan kami keluar ruangan bersamaan gitu ya. Jadi kamar kami serentak tuh diketuk bersamaan sama sosok yang gak ada wujudnya gitu. Ketika buka gak ada siapa-siapa. Oke, demikian untuk mencekam kali ini. Terima kasih untuk warga Skaudi yang sudah mengirimkan ceritanya. Bagi yang punya juga cerita-cerita horor, silahkan langsung kirim aja. Baik bentuk tulisan maupun rekaman audio ke email di podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di-share, di-subscribe ya. Dikasih tahu ke teman-teman warga desa Skaudi semua. Karena itu adalah salah satu bentuk dukungan warga desa Skaudi semua untuk perkembangan channel Do You See What I See. Saya Raden Ruli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See? Exclusive on Spotify. Download Anchor untuk bikin podcastmu gratis.